سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul rahmatan lil alamin. Sebagai umat Islam tentu kita sangatlah beruntung karena telah dikaruniai iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan iman inilah kita yakin bahwa Rasulullah SAW memang sebenar-benarnya utusan. Dengan memiliki status sebagai seorang muslim, tentu kita sangatlah mudah untuk mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita nanti akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya? Ibaratnya, kita sangatlah mudah untuk mengaku sebagai fans dari tokoh terkenal. Dengan mengaguminya, memiliki fotonya, mempunyai tanda tangannya, mengenal segala kebiasaannya, dan seluruh detail kehidupannya. Mungkin sudah cukup disebut sebagai fans. Namun, apakah sang tokoh terkenal itu juga akan mengenali kita? Begitu juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa saja menghafalkan nasab beliau, membaca hadis-hadis beliau, memahami sejarah kehidupan beliau. Tetapi tentu ini belum menjadi jaminan bahwa nanti kita akan dikenali dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimanakah cara kita agar dapat diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya? Dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah memberikan informasi kepada kita mengenai ciri-ciri sifat dan sikap umat Nabi Muhammad SAW yang statusnya diakui sebagai sebenar-benarnya umat. Ciri-ciri ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengejarkan amal yang soleh di antara mereka apapun dan pahala yang besar. Berdasarkan ayat di atas, bisa kita pahami bahwa ada 3 ciri utama Rasulullah SAW dan umatnya sebagai disebutkan dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, yaitu 1. Tegas dan keras terhadap orang kafir, lembut dan saling mengasihi di antara sesama muslim. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab dijelaskan bahwa maksud tegas dan keras yakni tidak berbasa-basi terhadap orang kafir yang membenci Islam, yang akan mengorbankan akidahnya. Namun sikap tegas dan keras ini tetap berada pada koridor adab sebagaimana representasi dari risalah rahmatul lil alamin. Di balik sisi tegas dan keras ini, seorang muslim berkasih sayang di antara umat muslim lainnya. Yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang menjaga dan memelihara sholatnya, karena sholat adalah sebaik-baiknya amalan. Mereka menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah dan mengharapkan limpahan rahmat serta keagungan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga akan memberikan dampak dalam keseharian, sebagaimana disebutkan bahwa sholat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, bersinar dan bercahaya wajahnya di dunia dan di akhirat. Menurut Quraisy Shihab, lafaz bekas sujud hendaknya jangan difahami sebagai tanda hitam di dahi, namun bekas sujud ini lebih dimaknai sebagai wibawa, karisma, dan kekhusyuan yang dapat pada seseorang, sehingga bila ia dilihat maka yang melihatnya akan bersungguh-sungguh untuk berzikir. Bila ia berkata maka perkataannya menghadirkan kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun penampilannya sederhana. Ditambahkan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa sebagian ulama mengatakan amal kebaikan meninggalkan jejak sinar di dalam hati, cahaya di wajah, dan ketulusan rezeki. Maksud ayat ini adalah sebagai jejak ibadah yang ikhlas dilakukan hanya kepada Allah dan tampak pada raut muka orang mukmin. Adapun di akhirat, wajah umat Nabi Muhammad SAW akan bersinar karena sering dibasahi oleh air wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat. Ciri-ciri sifat dan adab yang dapat diakui umat Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah terdapat pada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami seorang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau tidak diakui golongan umat Nabi Muhammad SAW,
Lantas, mau jadi umat siapakah kita? Padahal syafaat beliau yang sangat kita harapkan pada yaumul kiamat nanti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW yang dapat kami rangkumkan. Ciri-ciri ini semua bisa kita gapai dengan cara selalu meningkatkan taat kepada Allah, dengan cara mengerjakan semua perintah, dengan niat mendapatkan ridhonya, serta sebisa mungkin berusaha menjauhkan diri dari segala larangannya. Semoga kita semua akan menjadi orang-orang yang akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.